Ini harganya kalau dirupiahkan, Kak Furkon, ini udah Berapa? bisa nyewa apartemen di Senayan. Jangan patah semangat kalau mau keluar luar negeri. Selamat datang kembali pemirsa kabarkampus.com di acara Kabar Kampus Keliling Dunia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, 3 orang tamu langsung dari Lyon. Biasanya tamu kita cuma 1 orang, paling banyak 2 orang, kali ini 3 orang. Ini adalah pertanda baik dan pertanda hebat, kayaknya memang teman-teman PPI Lyon ini sangat aktif dan dinamis. Jadi semua ikut ambil bagian dalam program ini. Luar biasa, terima kasih kakak-kakak semua sudah hadir di acara ini. Ya, baik, ini ada Kak Gabriela, ada Kak Aziz, ada Kak Rida. Saya kira pemirsa perlu kenal lebih dalam satu sama lainnya dengan para narasumber. Karena itu mohon diperkenankan untuk masing-masing bisa memperkenalkan diri. Dimulai dari cewek dulu ya. Boleh, Ladies boleh. first ya. Oke, Kak Gabriela silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa Kabar Kampus. Silahkan Kak. Halo, nama aku Gabriela. Sekarang lagi di tahun pertama Bachelor Nutrisi dan Diet Kesehatan Manusia di École Diététique Nutrition Humaine di Lyon 6. Asik, terima kasih Kak Gabriela. Lanjut ke Kak Aziz, kita muter aja deh searah jarum jam. Siap. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Aziz. Saya merupakan Ketua PPI Lyon periode 2024-2025. Saat ini saya merupakan mahasiswa Master Sciences des Océans, Atmosphère et Climat di École Centrale de Lyon. Saya di sini merupakan awardee LPDP. Dan juga ini kali pertama saya menempuh pendidikan di kota Lyon, Prancis. Salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Aziz, makasih, salam kenal. Lanjut Kak Rida. Ya, halo, salam kenal semua juga. Nama saya Muhammad Rida atau Muhammad Rido. Panggilannya Rido atau Rida boleh. Background saya dokter. Sekarang saya sedang mengambil studi doktoral di SS Epidemiologi Klinik atau Epidemiological Clinic Research di Hospice Civil de Lyon. Itu salah satu RSUD-nya di Lyon yang berafiliasi dengan Université Claude Bernard Lyon 1 atau Lyon 1. Saya kebetulan di sini sekolah dengan beasiswa juga dari Marie Curie Skłodowska Action. Gitu. Wih, keren-keren semua nih. Kayaknya teman-teman pemirsa Kabar Kampus dapat inspirasi yang luar biasa di malam ini nih. Terima kasih Kak Rida, Kak Aziz, Kak Gabriela. Oh iya, saya malah yang belum memperkenalkan diri. Saya Furkan AMC. Ya, kebetulan malam ini AMC-nya apa itu, Mas? AMC sebenarnya nama pendek, Mas. Ya, ada singkatan dari Furkan Amini M. Chan. Jadi kepanjangan kan, akhirnya disingkat aja jadi Furkan AMC. Biar agak-agak branding dikit lah. Kebetulan saya juga adalah CEO kabarkampus.com. Kabarkampus.com-nya sudah berdiri 13 tahun lebih, tepatnya tanggal 17 Agustus 2011. Jadi udah 13 tahun. Dulu lahir sebagai kado buat Republik. Baik, Kak Rido, Kak Aziz, Kak Gabriela, saya akan banyak nanya nih malam ini. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi diskusinya dengan baik. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan ritual. Ini ritual wajib ya, karena ini pasti selalu saya tanyakan di setiap podcast keliling dunia. Kenapa memilih studi di Lyon? Nah, siapa yang mau jawab duluan? Kenapa memilih di Lyon? Kenapa enggak di tempat lain, di negara lain atau kota lain? Siapa yang mau mulai? Ayo, siapa yang baik choice? Ya udah, aku mulai dulu deh. Oh, boleh, silakan. Aku emang udah lama belajar bahasa Prancis dan emang gak tertarik belajar bahasa Inggris. Terus banyak kota di Prancis yang aku milih dan emang dapatnya di Lyon aja. Oh gitu. Memang senangnya Prancis. Oke. Lanjut, Kak Aziz. Kak Aziz gimana Kak Aziz? Kenapa milih di Lyon? Kalau saya sendiri dari
gimana saya bisa mengembangkan, kebetulan saya juga merupakan PNS BMKG di Kota Bali, dan juga saya pengen mengembangkan bagaimana saya bisa berkontribusi di institusi saya setelah kembali nanti ke Indonesia, seperti itu. Jadi saya melihat prospek Lyon, gimana saya bisa belajar terkait meteorologi dan klimatologi di Kota Lyon. Apalagi terutama di Kota Lyon sendiri, kotanya sangat dekat dengan Geneva, yang mana dekat sekali dengan WMO, World Meteorological Organization. Oh gitu, selalu ada motif tersendiri ya setiap pilihan ya. Oke, Iya. Kak Rido, kenapa nih milihnya Lyon? Nah, aku sengaja pengen terakhir karena sebenarnya aku di Lyon ini bukan by choice Mas Furkon. Jadi ceritanya waktu apply scholarship atau apply beasiswa itu disuruh milih. Jadi kan saya apply-nya by project. Jadi di dalam project ini ada 11 lokasi kampus. Terus disuruh pilih top 3 yang mau yang mau dituju tuh mana gitu. Terus dari semua 11 itu yang paling cocok di profilku memang sebenarnya Lyon gitu. Jadi bukan milih Lyon tuh karena saya pengen ke Lyon gitu. Gitu. Terus ternyata dari pihak admin, dari pihak seleksinya, karena aku milihnya tadi Prancis, Belanda sama Austria. Kebetulan sama pihak seleksinya, oke, kamu keterima buat yang di Prancis gitu. Tapi sebenarnya kalau diusut ke belakang gitu ya, dari dulu saya memang menyenangi Prancis gitu. Pertama, saya dari dulu pengen banget punya mobil Peugeot. Oke. Itu dari tahun 2002 itu saya ngomong ke ibu saya gitu, one day aku mau pengen beli mobil Peugeot gitu, pakai duitku sendiri. Walaupun sampai sekarang belum terbeli gitu ya. Oke. Tapi at least di sini udah pernah naikin mobilnya gitu. Terus yang kedua, jadi zamannya World Cup itu Mas Furkon ingat gak? Zamannya 98 World Cup Prancis itu kan. Itu aku tuh ngoleksi jersinya Prancis gitu loh. Wow. Tapi along the way kan kayak nggak pernah kepikiran mau ke Prancis karena aku nggak pernah lesnya cuman basic banget. Jadi bukan yang menguasai banget kayak Gabriela dengan Aziz gitu ya. Jadi Prancis tuh bukan my first choice untuk study sebenarnya. Cuman kalau dipilih ke belakang, ternyata ada benang merahnya ya. Ada alam bawah sadarnya yang menggiring. Betul. Nyebut-nyebut brand tadi, brand mobil, kayaknya bisa tuh jadi sponsor program kita nih. Tolong nanti diajuin ya di sana ya. Ini mau nggak gitu ya? Ditambahin logonya gitu ya. Nggak bercanda boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kayaknya bagus juga kalau ada deket ke kantornya di sana kan sekalian ya nggak? Oke, baik teman-teman. Nah, kayaknya nggak afdol deh kalau teman-teman kakak-kakak semua nggak cerita. Bagaimana, kan tadi saya dapat bocoran ada yang beasiswa ya, ada yang dari beasiswa government Prancis ya, ada yang juga dari LPDP. Nah, sekalian cerita bagaimana proses awal dapat beasiswa, terus berangkat ke luar negeri, shock culture nggak pas awal datang, atau awalnya kok berani berangkat diantar keluarga atau enggak, sendiri atau gimana, misalkan ya, cerita biar jadi inspirasi buat teman-teman bahwa pergi ke luar negeri, kuliah, berangkat sendiri, itu sesuatu yang biasa aja kok, apalagi zaman hari ini semua sudah ada panduan, ada GPS dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kan juga teman-teman perlu input nih, dapat informasi di mana, kemudian siapa yang kasih panduan gitu ya, kasih bimbingan dan seterusnya, kos di sana gimana dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Kita mulai sekarang digilir dari Kak Rida. Gimana ceritanya? Kalau Kak Rida kan udah S3 nih, ini doktoral ya, jadi kayaknya pengalaman ke luar negerinya udah sering. Boleh cerita, nggak apa-apa juga cerita yang khusus doktoralnya, tapi kalau cerita pengalaman pertamanya juga boleh, luar negeri untuk studi. Silakan Kak Rida. Oke, ya terima kasih. Kalau misalnya nanya pengalaman studi di luar negeri, sebenarnya ini pengalaman keempat Mas Furkon. Waduh, banyak. Yang pertamanya tuh waktu itu SMA sempat di Malaysia, ya negara tetangga sih, kan nggak jauh-jauh banget. Terus waktu S1 itu pernah 1 tahun research di Australia, jadi ya cuman cepet lah gitu, cuman kayak short course gitu. Nah S2-nya sempat di Inggris, S2 di Inggris 1 tahun juga. Nah sekarang ini saya S3 di Prancis. Nah
beasiswanya dari Uni Eropa, Mas Furkan. Jadi nama beasiswanya itu Marie Curie Sklodowska Action. Itu kayak project base gitu. Jadi memang Uni Eropa punya dana lebih, dia beri grant ke beberapa konsorsium negara yang mau bikin research. Tahu dari mana? Jadi sebenarnya saya dari tahun 2019 udah kepengen banget S3 gitu. Tapi 2019 itu masih niatnya masih kecil-kecil lah gitu. 2020 kan mulai pandemi ya, itu mulai makin, waduh pandemi nih, kok gara-gara pandemi saya merasa makin bodoh gitu, ilmunya makin kok ini hal baru nih, ilmu gue masih sedikit gitu kan. Nah itu kepengen banget, itu udah apply nggak dapet, kebetulan 2024 baru dapet. Jadi saya 5 tahun proses apply S3 baru dapet beasiswa. Itu infonya dari mana? Saya ya zaman sekarang zaman digital ya, jadi nyari-nyari di YouTube, nyari-nyari di website gitu kan. Saya awal-awal tuh dengerin testimoni-testimoni dari para penerima beasiswa. Dia dapat dari mana, dia nyari di mana, dari mana, dan akhirnya saya ketemu satu website namanya euraccess.com. Itu euraccess.com. Itu di situ tuh kayak portal isinya project-project. Nah itu saya apply-nya di situ. Terus ya sama sih proses beasiswa. Kebetulan saya karena project base, jadi saya bukan apply proposal, Mas Furkan. Jadi saya lebih ke kayak vacancy, jadi kayak apply pekerjaan gitu. Jadi seleksinya seleksi administrasi, mereka udah oke administrasi, lalu seleksi interview. Jadi interview nggak lama, sebulan setelah interview dikasih tahu bahwa saya diterima. Itu kalau nggak salah interviewnya bulan Maret, informasinya bulan April, saya harus berangkat by the end of August. Jadi itu kayak ngurus visa, preparing segalanya itu benar-benar mepet, resign dari kantor dan sebagainya. Itu waktunya pack. Terus singkat cerita saya berangkat gitu ya, tanggal 1 September. Oh itu apply-nya pada saat Olimpik. Apply visa pada saat Olimpik itu full banget, Mas Furkon. Aduh, ini kan pada geleng-geleng semuanya itu. Jadi saya karena baru dapat info itu April akhir, Mei ngurus-ngurus berkas, jadi baru bisa ngajuin tuh Mei akhir Juni gitu ya kan. Pas cek online itu saya baru dapat rendezvous atau appointment ke ngurus visa itu Agustus akhir, which is kan udah mepet banget gitu kan. Terus saya telepon lah embassy-nya, kata embassy ya udah ajukan saja Mas, nanti yang penting dapat appointment dulu, nanti baru bisa diurus. Ya kalau sih nggak cerita, akhirnya bisa lah keluar itu visa by August week 3, minggu ketiga. Akhirnya saya berangkat 31 Agustus, sampai sini 1 September, tanggal 2 September langsung masuk. Ya jadi benar-benar cepat gitu. Nah cuman emang awal-awal saya berangkat sendiri dulu. Saya berangkat sendiri dulu, kan saya ada keluarga, ada istri dengan anak 2. Itu mereka nyusul setelah sekitar sebulanan gitu. Ya udah saya langsung masuk kerja. Kalau di sini S3 itu hitungannya kayak kerja. Oh gitu. Jadi kita kita dapat kantor, kita dapat workstation, dapat kontrak juga, ada jumlah minimal jam yang harus dipenuhi dalam seminggu. Oke. Ya kurang lebih itu sih. Seru ya? Seru. Oke, terima kasih Kak Rida. Kita berbagi juga nih langsung ke Kak Aziz. Kak Aziz gimana nih pengalamannya? Mulai dari awal. Silakan sedikit cerita Kak Aziz. Baik, terima kasih Kak. Jadi sebetulnya kalau untuk pengalaman studi di luar negeri, bagi saya ini merupakan pengalaman pertama sih. Cuman saya udah planning dan udah punya kayak mimpi untuk melanjutkan studi di luar negeri dari tahun 2020. Dan saya juga udah coba apply di beberapa beasiswa seperti AS, beasiswa di New Zealand, LPDP, dan sebagainya, tapi masih belum lolos. Dan alhamdulillah lolosnya baru di tahun ini. Dan sebetulnya di tahun ini sendiri bukan cuma LPDP yang saya dapat, jadi ada satu lagi beasiswa dari Korea Selatan namanya KOICA. Jadi antara beasiswa itu dengan LPDP, dan akhirnya saya memilih untuk melanjutkan di LPDP di Lyon, karena memang
prospek studi ke depannya itu lebih bagus dari sisi saya sendiri, yang mana saya merupakan pegawai dari BMKG dan lebih dekat juga dengan WMO seperti sebelumnya. Dan sebetulnya awalnya itu juga tidak nggak semudah yang kita dapat langsung, karena memang ada beberapa beasiswa yang saya apply kan. Dan juga waktu saya pergi dan mengurus segala keperluan administrasi itu jadi agak sedikit complicated, karena sebelum saya berangkat saya juga menikah dulu di bulan Juli. Walah. Di bulan Juli saya nikah, terus di bulan Agustusnya saya berangkat ke Lyon. Dan istri juga menyusul di bulan Septembernya kayak gitu. Jadi agak padat banget waktunya itu. Apapun harus dipertimbangkan segala macamnya. Dan juga waktu saya sampai di sini itu nggak langsung saya dapat tempat tinggal. Itu saya menginap di hostel selama kurang lebih 3 minggu apa 2 minggu seperti itu sih Mas. Alhamdulillah. Untung sempat nikah duluan ya. Kalau gantung kemudian udah harus ke luar negeri kan, wah bisa berantakan tuh. Iya betul. Oke. Makasih Kak Aziz. Kalau Kak Gabriela gimana nih? Beasiswa juga nggak? Nggak, saya nggak beasiswa, tapi perjalanan saya agak ribet juga. Wah, gimana tuh ribetnya? Wah. Jadi saya apply dibantu sama Kampus France di websitenya EEF, Étudiants France. Itu di sekitaran bulan Oktober. Terus pas penutupan pendaftaran itu H-3 atau H-4 saya dikabarin sama kampus-kampus di Prancis itu kalau jurusan saya ditutup untuk étudiants étrangers, mahasiswa luar. Jadi saya harus pindah jurusan, saya ngambil kedokteran, saya apply udah bebas tuh, nggak tahu kemana lagi, kedokteran aja. Terus pas di bulan-bulan April saya dapat tembus di kota Nong kedokteran, tapi saya masih yang kayak ragu gitu loh, saya emang mau ngambil kedokteran atau mau ngambil ahli gizi. Jadi saya apply lagi, dapat sekolah private di Lyon namanya EDNH, itu khusus ahli gizi, dan dalam seminggu saya langsung dapat LOA-nya, letter of acceptance-nya. Tapi pas itu saya berangkat di akhir Juni, tapi saya dapat LOA-nya itu di awal Juni. Jadi saya cuma ada waktu 1 bulan untuk apply visa, dan katanya itu untuk visa 1 tahun itu butuh waktu lebih dari sebulan. Wow. Jadi saya langsung ambil fast track, dan visa saya keluar 2 minggu. Akhirnya dimudahkan ya. Kalau tekadnya udah ini sih, semua kayaknya jalan udah kebuka aja deh gitu ya. Itu karena Olimpik juga sih, jadi visanya agak ribet banget. Oh, jadi situasional ya, ada situasi yang berbeda dari tahun-tahun yang lainnya ya. Oke. Terima kasih Kak Gabriela. Nah teman-teman, kakak-kakak semua, kalau di Lyon gimana nih biaya hidupnya? Siapa yang bisa ceritain? Mahal nggak kira-kira dibandingkan kota lainnya, atau katakanlah dibandingkan Jakarta, misalkan Jakarta atau Bandung atau Bali? Biaya hidup sih ya sudah pasti lah gitu kan, karena euronya kalau kita konversikan ke rupiah Mas pasti mahal banget gitu ya, apalagi waktu bulan-bulan awal itu pasti pikiran kita pasti akan dikonversikan gitu, jadi makan minimal 7-8 euro gitu kan, itu sekitar 150.000 gitu juga sekali makan, one plate gitu. Iya. Iya, itu yang paling murah, tapi kalau misalnya mau yang enak banget, yang fine food gitu, bisa belasan sampai 20 euro Mas. Ya kan, pada ngangguk. Itu makanan gitu. Belum lagi apartemen. Saya apartemennya ini karena keluarga, jadi saya logementnya itu yang kamarnya 2. Ini harganya kalau dirupiahkan, Kak Furkon, ini udah bisa nyewa apartemen di Senayan, Jakarta. Berapa? Ini, aduh, jangan dong. Nggak apa-apa kan, biar dapat data objektif buat teman-teman kalau ada yang mau berangkat kan? Oh gitu. Saya di 1.350. Jadi berapa tuh? Karena 2 kamar agak gede. Iya, lumayan ya.
Lumayan, oke. Kalau paket paling hemat bisa bertahan hidup di Lyon sambil kuliah, katakanlah kuliahnya cuman di cover di kampusnya, tapi biaya hidupnya enggak misalkan ya. Kan ada juga tuh yang gitu ya, yang parsial gitu ya, enggak total ya. Katakanlah cuman kampusnya aja yang di cover, tapi biaya hidupnya harus tanggung sendiri. Nah, untuk biaya hidup paling hemat kalau pakai cara kreatif di sana, berapa kira-kira? Ini bocoran buat teman-teman di Indonesia kalau mau berangkat ke Lyon ya, dengan paket hemat itu kira-kira bisa bertahan berapa sebulan? Dalam euro atau rupiah nih, Mas? Dirupiahin aja, ya nanti kan otomatis nanti harus dikonversi ke rupiah dong. Aku sih bisa bilang kayaknya tetap belasan ya, Ziz ya. Kalau sendiri hitungan bisa sendiri. Oh iya deh. Kalau sendiri gimana? Kalau sendiri bisa sih 6 jutaan. Bisa bertahan 6 juta. Iya, per bulan. Oke, udah makan, atau 8 6 atau 8. Iya, 6 atau 8 lah, 6 sampai 8. Ya. Itu tapi juga dibarengin dengan kerja. Jadi ada part time juga. Kita bisa part time di sini sebetulnya. Oh gitu, tapi yang 6 tadi itu kan bukan dipotong dengan hasil kerja kan? Pokoknya yang 6 sampai 8 itu bisa pengeluaran aja. Yang benar-benar pengeluaran. Benar-benar pengeluaran ya. Dan itu juga beda karena tergantung konsumsi pribadi masing-masing orang. Misalkan untuk pasti relatif lah. Jalan-jalan dan juga jajan kayak sebagainya, itu sih sebetulnya yang paling banyak. Tapi kalau untuk makanan 3 kali sehari dan juga kesehatan, di sini kesehatan udah di cover. Jadi di sini ada yang namanya Ameli. Jadi udah di cover 70 atau 80%. 70% nanti di reimburse kayak gitu. Kalau di kampus nggak ada subsidi buat kantinnya buat mahasiswa. Kan di beberapa negara suka ada program tuh. Ada ya. Jadi kalau mau makan hemat di kantin kampus aja terus menerus gitu kan. Makanya kalau masing-masing orang kan pada dasarnya kan nanti relatif habitnya, kesukaannya. Tapi ini katakan angka minimum untuk benar-benar pergi studi ke sana dengan apa adanya gitu. Kan kita juga harus beri kesempatan juga ke semua orang ya. Jangan sampai kemudian orang membayangkan ke luar negeri itu hanya buat kelas atas aja gitu ya. Yang menengah ke bawah nggak bisa, padahal bisa dilakukan. Misalkan dengan biaya hemat, bertahan dengan biaya sekian, terus kemudian cari kerja, nanti malah dapat income, kemudian tinggal di asrama, misalkan dan seterusnya. Barangkali mungkin ada tips-tips yang kreatif yang sebenarnya bisa membuat orang juga berani nekat gitu berangkat keluar dengan modal apa adanya gitu. Yang pasti sih kalau mau hemat harus masak ya, Ziz ya. Masak ya? Harus masak. Jangan belanja, jangan jajan mulu aja pokoknya. Oke, gitu tipsnya ternyata ya, masak ya, harus rajin ya. Iya. Jujur juga saya juga modal nekat sih sebetulnya kesini karena tabungan juga nggak ada karena udah habis untuk nikah. Dan sebetulnya untuk pengeluaran di sini nggak terlalu banyak. Jadi kita sekali makan di restoran kampus itu kalau dari beasiswa itu bisa 1 euro. Sekali makan itu bisa lebih murah. Sekali makan itu kita dapat menu utama dan juga dessert kayak kue-kue gitu. Kita dapat juga lengkap sekali makan itu 1 euro. Itu pun 1 euro bukan hanya untuk beasiswa. Kalau misalkan kita punya pendapatan yang sedikit, kita bisa ngajukan. Terus nanti dari harga aslinya sebetulnya 3,5. Itu nanti kalau misalkan pendapatan kita sedikit, itu nanti bisa dikurangi jadi 1 euro. Oke. Terus juga untuk kalau misalkan masih kurang untuk makanan sehari-hari, itu juga ada beberapa organisasi non-profit di sini yang membantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini untuk dapat makanan kayak gitu, makanan bergizi gratis. Tapi kita yang harus proaktif jemput ya, atau mereka sudah ada data? Iya, kita harus proaktif jemput. Oh, proaktif. Oke, sip. Tetap makanan bergizi ya. Iya. Dan program yang lain itu. Program yang lain ya. Program kreatif lah nyari-nyari gitu ya. Iya. Oke. Ya oke, terima kasih. Dan juga untuk kayak untuk transportasi di sini kalau mahasiswa dan juga ada pemotongan harga. Iya, potong harganya juga cukup tinggi.
Wah, Berapa Tapi, euro ya? tapi mereka ada klasifikasinya, Mas. Jadi yang potongan tinggi itu yang di bawah 26 tahun. Iya, oh, 26. gitu. Oke, Jadi kayak oke. aku udah nggak ketercover. Sekarang saya mau nanya tentang PPI, organisasi. Nah, gimana nih dinamika organisasi PPI di Lyon? Sangat aktif, banyak kegiatannya, atau seremonial aja, gimana? Kak Aziz deh kayaknya tepatnya, ketua nih. Presiden, panggilannya presiden atau ketua? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ketua, kalau di Prancis biasanya presiden. Oh, presiden berarti. Oke, lanjut. Ya. Silakan Pak Presiden. Jadi kalau untuk di PP Lyon, jadi kita anggotanya aktif-aktif semua. Jadi memang kita sangat dinamis lah. Ada beberapa, kita juga banyak event yang akan kita adakan. Salah satu contohnya di bulan Mei besok, tanggal 13 Mei, kita mau ngadain acara Kultur Indonesia. Ini kerjasama dengan organisasi lokal. Oke. Organisasi lokal di Kota Lyon, kita kerjasama. Jadi ada satu malam kita akan menampilkan tarian tradisional Indonesia dan juga makanan Indonesia. Dan juga di sini acara ini kita nggak menjalankan secara mandiri, kita dibantu juga oleh organisasi lokal di sini. Jadi cukup membantu lah untuk mengenalkan budaya Indonesia di sini. Dan juga di bulan September kita juga mau mengadakan Fête des Barnières. Ini Fête des Barnières ini sendiri menampilkan budaya-budaya bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara lain. Nah, di sini kita sebagai PP Lyon juga diberikan kesempatan untuk menampilkan bagaimana budaya Indonesia di Fête des Barnières. Keren. Kayak gitu. Nah, teman-teman di Lyon selain aktif di PPI, ada yang aktif di organisasi lainnya nggak? Kak Gabriela misalkan aktif di organisasi apa yang ekstra di sana? Kebetulan aku aktif di organisasi nutrisi bagian makanan sih. Jadi aku banyak ngikutin kegiatan-kegiatan kayak anti-gaspillage. Itu di Indonesianya gimana ngomongnya ya? Kayak makanan-makanan yang udah lama terus tapi masih bisa dimakan. Oh, oke. Kayak makanan hotel yang nggak habis terus dikumpulin terus buat didistribusin ke ini yang membutuhkan gitu ya? Bukan, dia jadinya kayak buah-buahan yang orang-orang mikir itu udah nggak bisa dikonsumsi, tapi kita transformasikan jadi makanan yang layak dikonsumsi lagi. Diolah dan lagi gitu? Iya, dan itu restorannya dibuka untuk publik dan ada potongan harga juga buat mahasiswa, sekitaran 5 euro sekali makan. Oh gitu, oke. Sip. Menarik. Selain itu, barangkali ada yang diikuti organisasi lainnya? Organisasi internasional apa gitu, atau yang spesifik, yang di luar PPI ya? Kalau PPI kan udah otomatis tradisional. Kalau di himpunan, di sana ada himpunannya nggak? Kalau di kampus, saya ada sih Mas. Jadi ada namanya CB, Himpunan Kampus untuk di École Centrale de Lyon. Jadi kita juga mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan tapi khusus untuk mahasiswa yang ada di École Centrale de Lyon kayak gitu. Jadi misalkan kayak lomba-lomba olahraga kayak basket, kemarin ada lomba juga tenis meja itu ada juga. Oke. Kemarin kalau nggak salah di Brussels ya, kalau nggak salah itu nggak ada katanya himpunan itu. Jadi organisasinya ada ya tergantung minat aja, tergantung hobi, tergantung ya minat tertentu. Yang himpunan kalau di kampus. Ya, di kampus saya cukup aktif sih organisasinya. Cukup aktif ya? Gitu ya. Iya, ada organisasi dari mulai olahraga, dari mulai seni, movie, musik juga ada. Iya. Kita juga kemarin juga sempat ada itu kayak menampilkan show fashion show, dan juga ada juga dari negara-negara tertentu yang mengadakan kayak penampilan sendiri, kayak penampilan musikal kayak gitu. Oke. Sip. Kalau pergaulan interaksi sesama pelajar antar negara di sana gimana? Aktif nggak pergaulannya? Atau lebih banyak teman-teman mengelompok aja dengan senegara gitu? Atau ada lebih cair, lebih semua aktif di antar berbagai negara?
Gimana? Kalau aku, ya kolega-kolega di tempat risetku kebetulan 90% orang Prancis, 10%-nya orang internasional. Jadi ya teman yang non frankofon kita sebutnya mahasiswa-mahasiswa yang tidak berbicara bahasa Prancis itu cuman kami ada bertiga doang gitu. Dan itu pun beda departemen gitu. Jadi kalau dari saya dari segi itu, jadi kita nggak terlalu berinteraksi, cuman kita aktifnya di sosial media. Memang kita ada grup WhatsApp, ada Teams juga, jadi kita mau ngobrolnya di situ. Nah, tapi orang Prancis itu karakternya, kalau kita baru kenal dia memang nggak terlalu mingle gitu, Kak, gitu ya. Jadi memang harus kitanya yang aktif ngobrol sama mereka. Nanti kalau mereka merasa kita bukan orang asing, bukan ancaman, itu langsung cair dan kita jadinya akrab. Nah itu di beberapa temanku yang orang Prancis kita cukup akrab jadinya kayak gitu. Jadi memang kita mungkin seperti yang pernah kita dengar gitu, orang Prancis orangnya galak-galak, orangnya nggak mau kenal orang lain. Itu benar, tapi itu kalau kita belum kenal mereka. Tapi kalau misalnya kita udah kenal mereka, enak, akrab dan cair gitu sih. Ada itu dari pengalamanku ya. Ada stereotip begitu juga ya, terkesan lebih mungkin kalau kita sebut sombong mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi intinya jaim lah gitu ya, nggak langsung akrab gitu. Kecuali udah kenal dekat, akrab. Betul. Dia akan mudah gitu ya, mudah dekat gitu. Tapi sorry, kan di beberapa negara Eropa mungkin ya mulai timbul bangkit kembali sentimen terhadap imigran. Kalau nggak salah banyak berita begitu ya, ada reaksi terhadap imigran gitu. Itu di Prancis gimana? Termasuk di Prancis. Jadi Prancis, Jerman, kan ini dua negara yang memang banyak menerima imigran. Dan secara kebijakan mereka juga sudah mulai ingin mengurangi imigran. Jadi ya termasuk sih agak terasa sih, tapi ya nggak terlalu jangan terlalu dirasain, karena kalau emang dirasain kita jadinya bingung sendiri. Jadi parno ya. Iya, jadi tapi lebih ke arah hal administratif sih, Kak. Lebih ke arah administratif, ya oke. Kalau rasisme sendiri nggak ada? Nggak ada gejala simptom rasisme dalam pergaulan sehari-hari di sana, nggak ada? Di Lyon aku sih nggak terlalu ngerasain ya. Iya. Di beberapa titik ada sih, tapi itu tergantung daerah. Di Lyon nggak. Iya, jadi alhamdulillah di Lyon itu nggak, orangnya itu lebih ke jiwa sosialnya masih tinggi dibanding Paris ya. Jadi jadi kita juga lebih diversitenya itu keragamannya juga bagus kayak gitu. Walaupun memang masih agak terasa kalau misalkan antara orang Prancis dengan orang étranger, orang dari luar negeri kayak gitu. Karena beberapa teman saya juga dari luar negeri, misalkan dari Rusia juga, mereka juga ngerasain sendiri kalau misalkan orang Prancis ngumpul bareng dengan orang Prancis itu kadang mereka lebih erat daripada kalau misalkan nanti ada kayak dari luar negeri mereka gabung kayak gitu. Tapi mereka juga sebetulnya akrab juga. Jadi saya pernah nyoba sosial eksperimen di restoran kampus kayak gitu. Jadi saya coba makan sendiri nih. Makan sendiri di satu meja, dan itu teman-teman saya sendiri yang orang Prancis, mereka ngajakin saya makan bareng kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya terbuka dengan kita kayak gitu. Terus kita juga kan dari PPI juga mau ada kegiatan bareng dengan organisasi lokal. Itu juga menandakan kalau orang-orang sini itu terbuka dengan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri kayak gitu. Iya. Jadi artinya soal imigran lebih ke isu politik jadi pada akhirnya ya, bukan isu sosial ya. Oke. Iya, betul. Iya. Dan secara social construct, Lyon ini yang aku pernah baca ya, populasinya itu kan sekitar 1 jutaan orang. Nah itu studentnya itu sekitar 15%. Nah di antara 15% itu, yang student internasionalnya itu ada sekitar mungkin 15 ribuan
orang. Jadi in terms of social construct, Lyon ini cukup open gitu. Oke. Dan juga dia kan dekat dengan Geneva ya, dekat dengan Swiss. Jadi memang lebih gimana ya, open to strangers gitu, dibanding kota-kota lain. Ada berapa Kak teman-teman kita di sana, teman-teman Indonesia, teman PPI? Kalau anggota PPI saat ini sendiri yang masih pelajar aktif ya, dia ada sekitar 36-an orang. Oh, nggak banyak. Itu yang aktif, tapi iya, itu pelajar yang aktif. Itu dari kota Lyon sama Etienne sih sebetulnya. Cuman kalau untuk selain pelajar kayak pekerja yang udah bekerja, yang udah lulus, atau ibu-ibu para diaspora, itu sebetulnya banyak sih. Oh gitu. Sekarang kita mau nanya-nanya sedikit tentang Prancisnya nih. Prancis ini kan negara revolusi ya, negara yang sangat dikenal dengan revolusinya gitu ya. Kalau sekarang anak-anak mudanya masih ada nggak semangat revolusioner itu? Semangat revolusioner yang gimana nih Mas? Ya kan Prancis terkenal dengan revolusi Prancisnya ya. Nah, kalau sekarang anak-anak muda itu agak serius nggak mikirin negaranya, itu sebenarnya cuek-cuek aja gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak juga demonstrasi-demonstrasi yang besar di Prancis ya. Tapi apakah itu dimotori oleh studentnya, atau sebenarnya lebih banyak karena kelas pekerjanya yang aktif bersuara, atau gimana? Jadi kira-kira dinamika masyarakat sipilnya di sana di dalam berdemokrasi saat ini gimana? Aku deh tambahin. Ya, boleh, Kak Rida. Di Prancis ini karena memang tadi benar negara revolusioner, jadi justru jadi sangat unik Mas. Jadi di sini kalau ada strike atau kalau ada demonstrasi itu bisa jadi hari libur nasional. Oke. Atau hari libur kota itu. Jadi kayak misalnya kan anak saya sekolah, anakku sekolah. Jadi ada satu hari itu teachernya pada strike atau pada demonstrasi. Itu dia bisa diliburin itu. Karena mereka sangat uphold atau sangat menjunjung tinggi tadi demokrasi, menyuarakan pendapat dan lain sebagainya. Nah, dan correct me if I'm wrong, jadi di Lyon itu mungkin yang tahu ya, di Lyon itu kan kita ada Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 kampusnya. Gitu. Lyon 1 itu tempat saya itu memang isinya memang scientist gitu. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan political gitu. Lyon 3 itu kayaknya lebih arts gitu ya kalau nggak salah. Nah, yang sangat peduli dengan politik itu Lyon 2. Oh. Jadi mereka tuh yang bertugas untuk protes-protes, demonstrasi itu biasanya mereka mahasiswa-mahasiswa di Lyon 2. Jadi kalau misalnya ada keputusan apa dari pemerintah, terus menurut pandangan mereka itu tidak setuju, mereka bisa tuh nanti berapa hari demonstrasi di jalan. Akhirnya kampusnya libur kayak gitu, Mas. Jadi ya kalau di Indonesia kan semua kampus bisa gitu ya demonstrasi. Kalau ini enggak, jadi kayak ada porsinya masing-masing. Oke, tugas Lyon 2 nih yang demonstrasi, kita Lyon 1 nggak ikutan kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pernah ikut, Kak Rida, ketika ada demonstrasi pernah ikut nggak? Oh enggak. Aku enggak. Sekali-sekali ikut biar ini ya kan, biar ngerasakan atmosfer di sana beda nggak sih dengan sini gitu ya kan? Kalau saya dulu pernah diajakin sih sama temen dari Uzbekistan. Dulu pernah diajakin demonstrasi membela Palestina. Cuman karena waktu itu ada jadwal kuliah, jadi saya nggak bisa ikut kayak gitu. Oh gitu. Oh yeah. Rame di sana teman-teman mahasiswa untuk dukung Palestina itu rame? Iya rame. Alhamdulillah rame. Luar biasa ya, luar biasa. Lebih rame dari Indonesia jangan-jangan lagi? Mungkin ya. Bahkan di sini banyak juga kok Muslim yang tinggal di sini. Jadi kayak makanan halal gitu kita lumayan gampang nyarinya. Iya. Tapi kan konteks Palestina tadi sekarang udah jadi gerakan internasional ya. Semua orang dari di mana-mana juga bergerak di Amerika Latin, Eropa. Karena ini bukan persoalan agama kan. Ini lebih kepada persoalan kemanusiaan ya nggak? Justru malah banyak sekali solidaritas datang dari mereka yang non-Muslim di berbagai negara. Bahkan solidaritasnya lebih besar daripada di Indonesia yang mayoritas Muslim. Itu menunjukkan bahwa ini persoalan bersama, persoalan kemanusiaan, bukan persoalan agama pada dasarnya.
Tapi menarik tuh. Kemarin pemerintah partai-partai sayap kiri ketika menang di bulan Juni apa Juli ya di pemilu kedua di 2024, itu statementnya kan langsung ingin mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, itu kan menarik juga ya. Nah, sekarang gimana dinamika komposisi politik di sana? Desember kemarin kalau nggak salah Perdana Menteri sempat tumbang ya, sempat jatuh ya, karena ada koalisi sayap kiri dan sayap kanan di Prancis. Iya, aku baca-baca juga sih katanya Macron mau nunjuk Perdana Menteri baru ya, tapi nggak tahu tuh udah apa belum. Cuman baru aja tadi malam saya baca di Instagram, biasa di sosial media gitu ya, di Inggris itu mereka mendukung rencana negara-negara Arab untuk membangun Gaza. Oke. Kan kalau Amerika dan lain sebagainya itu mereka mau mendemolish, mau memindahkan Relokasi warga Palestina, ya relokasi. Nah, sementara kan negara-negara Arab justru ingin merevitalisasi. Nah, baru saya baca tadi malam, jadi Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris mendukung rencana Arab untuk merevitalisasi. Iya, iya. Karena pada dasarnya kan warga Palestina itu adalah orang asli sana kan. Bagi mereka bukan soal kemewahannya, tapi itu adalah ikatan batin dengan tanah itu ya kan. Kalau dipindahkan seperti rencana Trump, malah justru itu sama saja dengan ethnic cleansing, mengeluarkan orang dari kampungnya ya kan. Jadi mulai ini ya, mulai sikap Eropa mulai agak berseberangan dengan Amerika ya. Iya, politik ya. Iya. Kan semenjak Trump naik, Trump agak nyerang Uni Eropa juga kan. Iya, kemarin juga di soal Ukraina juga mulai agak berbeda ya. Trump sudah mulai keras ke Zelensky, ya kan. Tapi Eropa masih ya menarik. Ya, akhir-akhir ini orang melihat Eropa kayak apa ya, dicucuk hidungnya sama Amerika kan. Segala politiknya mengekor ke Amerika gitu ya. Saya kira mungkin sudah waktunya Eropa ya untuk mandiri dalam bersikap ya nggak? Setuju nggak teman-teman yang di sana? Apalagi ya pernah juga Trump nyinggung soal Greenland gitu. Iya, kalau kata orang-orang kan kok warga Palestinanya yang dipindahkan, kenapa nggak warga Israelnya aja yang pindah ke Greenland, kan Greenland mau diambil sama Trump katanya gitu ya. Iya, menarik sih perdebatannya di sana ya. Oke. Sekarang kayaknya waktu kita sudah di ujung nih, Jadi, tapi kayaknya nggak afdol kalau kita sedikit cerita bagaimana teman-teman yang pengalaman puasa di sana. Kalau Kak Gabriel nggak puasa, tapi boleh juga bercerita. Ya, di sana yang bisa dilihat pengalaman di bulan puasa ini teman-teman di sana gimana? Beda nggak dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia kan ada perang tajil, ya. Oh, rame-rame gitu ya. Kalau di sana ada juga nggak gitu? Mudah nggak untuk mengakses buka puasa gitu? Ada yang nyediain nggak? Silakan. Siapa yang cerita? Jangan. Oke. Jadi kalau di sini kalau untuk puasa sendiri seru sih. Jadi masjid juga mereka ngadakan takjil tiap masjid. Oke. Dan juga ada beberapa organisasi juga yang membagikan makanan untuk mahasiswa selama bulan Ramadan kayak gitu. Dan juga untuk puasa sendiri, jadi kita juga cukup beragam kayak gitu. Jadi taraweh juga kita ada juga di masjid yang mengadakan taraweh, witir juga. Kalau di masjid saya itu taraweh 11 rakaat sama juga sih, dan witir juga 3 rakaat sama juga kayak di Indo. Oke. Tapi di bulan puasa ini jadi hemat dong pengeluaran karena bisa ada buka puasa bersama, tajil gitu. Ya, cuman yang dirindukan mungkin orang jual gorengan di sini nggak ada. Nggak ada gorengan. Nggak sehat aja maka Gabriel tuh. Gorengan kok dirindukan ya. Karena biasanya kan kalau kita buka puasa pasti harus ada gorengan di situ. Tuh kan geleng-geleng Kak Gabriel yang nggak banget ya kayak. Tapi akhirnya kita harus masak sendiri kan, Kak. Kenapa? Jadi maksudnya karena tadi kita pengen gorengan, aduh nggak ada yang jual, jadi kita bikin sendiri. Nah dengan kita bikin sendiri, jadi kita tahu bahan-bahan yang kita pakai gimana, minyaknya yang sekali pakai. Jadi
more likely lebih healthier dibanding yang di jalan yang di jajanan. Walaupun kayaknya waduh tahu isi enak banget ya gitu. Bakwan goreng yang pinggir jalan ada yang war takjil gitu kan, tapi akhirnya kita bikin sendiri. Kayak kemarin ya istriku bikin biji salak, biji salak sendiri. Ya jadi akhirnya kita kreatif dengan bikin sendiri dengan bahan yang kita tahu dan harusnya sih lebih healthy ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong healthy kan tentu pamungkasnya harus ada di Kak Gabriela nih. Ya kan, sebagai ahli gizi nasional nanti ke depannya kan? Nah, mantap. Iya. Gimana Kak untuk meningkatkan mutu gizi teman-teman di sana? Ya kan, mungkin bisa punya catatan tersendiri ini kayaknya teman-teman gizinya perlu di program MBG perlu dikirim ke sana nggak? Gimana Kak Gabriela? Di sana bagus, maksud saya tuh gini, bagusnya memang masak sendiri. Kak Gabriela contohnya begini, kalau di Prancis kita bisa olah makanan begini misalkan. Gimana? Coba silakan Kak Gabriela. Menurut saya sih karena di sini gak banyak bumbu-bumbu kayak Indonesia gitu ya, micin nggak sekuat Indonesia, makanya orang-orang Prancis tuh lebih sehat. Dan buahnya lebih beragam di sini kan daripada Indonesia. Dan mereka orang Prancis itu ditetapin satu hari itu makan minimal 5 buah atau sayur, sedangkan di Indonesia kan kita nggak ditetapin ya. Itu jadi ini ya, jadi himbauan atau jadi peraturan bagi? Itu banyak kan sih kalau orang tua udah jadi habit. Jadi habit. Iya. Oke. Mereka setiap makan tetap pasti ada buah, ada sayurnya. Oke. Jarang karbo gitu, malah nggak banyak ya? Lebih buah, sayur, protein gitu ya, karbo jarang. Oke. Suka lalapan juga jangan-jangan nggak? Pokoknya pastanya mereka kan lumayan kuat juga tuh spaghetti. Oh iya, benar. Itu lemak juga ya? Iya. Tapi spaghetti kan makanan Italia tapi ya. Iya. Cuman memang karbonya sedikit sih orang sini karena ketika saya cerita, kami di Indonesia makan nasi 3 kali. Waduh, kamu asupan karbo bisa 3 kali sehari begitu. Jadi mereka kaget. Jadi kayaknya mereka memang di sini lebih aware sih akan komposisi makanan, komposisi gizi, mereka lebih aware. Gitu. Buah ya tadi banyaknya, sayur juga banyak ya konsumsinya di sana ya. Atau jangan-jangan memang ini ya, memang hobi lalapan juga kayak orang Sunda? Ya, salad juga. Salad ya di sana ya. Cuman sambalnya yang nggak ada. Sambalnya ya. Iya. Terus nggak tahu kalau Gabriela sama Aziz notice, tapi saya belakangan barusan notice kalau kita masuk ke supermarket, kita masuk awal itu biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi Eli sayuran dan buahan. Jadi kita tuh di encourage untuk membeli itu gitu loh. Iya. Oke deh kakak-kakak semua. Kayaknya kita udah overtime ini. Ya kan. Saya nggak tahu nih nanti tim redaksinya mau diedit potong-potong nggak ya. Ya tapi ya ini konsekuensi kita bertiga narasumbernya otomatis kan semua harus ngomong ya kan. Jadi agak banyak. Tapi seru teman-teman. Pengen diskusi lebih panjang. Tapi saya kira mungkin suatu saat mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya. Baik, kalau gitu singkat padat dalam satu kalimat kira-kira closing statementnya masing-masing yang menginspirasi buat teman-teman di Indonesia. Silakan closing statement teman-teman. Mulai dari Kak Gabriela dulu deh. Kak Gabriela tadi yang pertama. Silakan kasih contoh buat yang lain. Jangan patah semangat kalau mau keluar luar negeri. Yes. Pasti ada jalannya. Yes, pasti ada jalannya, dibukakan. Thank you Kak Gabriela. Selanjutnya Kak Aziz. Singkat aja, ditunggu di Lyon tahun ini. Oke, ada acara khusus kalau tahun ini gitu ya. Ya. Sip, thank you Kak Aziz. Lanjut Kak Rida. Kalau punya mimpi boleh disimpan dulu. Tapi yang penting selalu diniatkan untuk meraih mimpi tersebut. Karena kita nggak akan tahu kapan mimpi tersebut terwujud. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rida. Punya mimpi jangan dikubur, ditabung aja kalau seandainya belum sempat. Suatu saat siapa tahu bisa kesampaian gitu ya? Ya, Oke, sip, mantap, luar biasa.
Terima kasih kakak-kakak semua dari Lyon. Semoga ini menjadi inspirasi terbaik buat teman-teman mahasiswa di Indonesia ya, yang juga mungkin ingin keluar negeri, mungkin salah satu pilihannya bisa jadi ke Lyon. Kalau ke Lyon nanti tentu Kak Aziz dan teman-teman akan bantu, akan fasilitasi ya kan. Pasti ada program di PPI-nya ya, menyambut mahasiswa baru, bimbingan dan sebagainya ya nggak? Jadi semua jangan khawatir, bagi yang akan berangkat ke luar negeri, terutama ke Lyon, teman-teman di sana akan siap sambut. Terima kasih Kak Aziz, Kak Rido, Kak Gabriela, sukses untuk studinya di sana. Salam buat semua teman-teman di sana, dan mari bersama kita bangun masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita akhiri ya. Tutup dulu ini.